Nggak kerasa udah hari ke-6. Hari ini nggak Itu butuh berarti kabut. kita sudah setengah Oh, jalan bener, di liburan kabut, ini. kabut. Hari ini kita pindah ke Malah lupa Jerman. soalnya. Jujur aku paling nggak punya Nah, ekspektasi mampus. apapun sama Jerman karena nggak kebayang aja kotanya tuh seperti apa, landmarknya apa. Jadi ya let's see seperti apa sih Jerman di liburan kita kali ini. Ini perbatasan kita masuk ke Jerman, namanya Black Forest. Black Forest sih terkenalnya kan kue ya, tapi ternyata tuh Black Forest ada in real life itu di Jerman. Lumayan excited banget disambut Jerman kayak gini. Ini bener-bener nuansanya magical banget. Karena full of snow di atas pohon-pohon Black Forest ini. Semuanya cakep banget, putih semua. Dan inilah destinasi pertama kita di Jerman, yaitu Titisee Neustadt. Kotanya rapi banget, bersih. Nuansanya benar-benar yang tadi aku bilang itu magical banget. Entah kenapa saljunya sama kotanya tuh kayak a perfect match banget. The lake is frozen. Sebelum jalan-jalan, kita dikasih makan dulu nih dari tour. Kita makan pork knuckle, tapi entah kenapa rasa taste-nya tuh kayak Asia ya. Jadi agak kurang menurut aku. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tidak. Kok background ini berasa di Jepang ya? Bukan di Jerman. Jerman itu terkenal sama kukuk klok ya mereka. Cukup bervariatif dari yang kecil, yang gede, harganya pun berbeda. Ini gede banget. Dan kalau kalian beli yang gede pun gak usah takut karena mereka tuh bisa dikirim langsung dari Jerman ke Indonesia. Jadi gak perlu mikir gimana cara packingnya lagi. Kita skip langsung ke malam hari, kita harus nyari makan malam lagi sendiri. Sebenarnya kalau misalkan setiap kali tour ngasih waktu untuk makan sendiri, mereka tuh kasih ide juga mau nggak join bareng sama tour leadernya. Tapi karena tour leadernya ini mau bawanya kita ke makanan Asia, jadi aku pilih sih cari makan sendiri aja lah. Fun and Frankfurt. So beautiful. Ini malam tahun baru, jadi banyak banget yang tutup. Mau nyari makan malam agak susah. 31 Desember sih ya, jadi banyak yang tutup. By the way di sini emang nggak buka sampai malam ya? Udah muter sana sini, tapi kayaknya cuma ini doang yang legit untuk dimakan. Namanya Cafe and Gelateria La Perla. Pakai enak atau enggak? Ini banyak cake, ada eclair juga. Di sini kita banyak beli cake sih. Buat dibungkus makan nyemil-nyemil di hotel lumayan. Blueberry cheesecake di sini sih enak. Cuma entah kenapa di lidah temen aku katanya kok rasanya kayak strawberry, padahal ini blueberry. Enak. Dia bilang ini apa tadi? Blueberry. Strawberry. Ini strawberry. Dia ngomongnya blueberry. Kebalik, ini makanan beratnya baru keluar. Kebab yang dia pesen sih enak. Cuma makanan yang aku pesan agak zonk. Ini dari yang ikut tour makanan Asia, kerasan Italian,
malah dapat spaghetti versi bakmi. Kebalik, bakmi versi spaghetti. Enak sih, cuma ini dihindarin. Menunya judulnya tadi spaghetti mushroom with chicken breast. Tapi dia malah bikin seperti ini. Nah, jadi kayak ifumi. Harusnya mereka bisa bikin creamy gitu loh. Tapi malah bikinnya seperti ini. Enak kok, iya, enak sih. Cuma nggak nyambung jadinya. Udah balik ke hotel lagi. Kebetulan ini kan malam tahun baru, tapi nggak ada event secara khusus dari turnya ataupun di Jermannya juga nggak ada. Jadi kita ngumpul rame-rame aja di sini. Kebetulan ada yang beli wine, jadi kita sambil minum wine. Cukup bersyukur dan nggak tahu harus berterima kasih apa lagi. Ini dapat teman-teman tour yang super seru banget. Seumur-umur ikut tour kayaknya ini benar-benar isinya the best, tour leader best, isinya anggota peserta tour lainnya juga terbaik lah. Lato-latonya ditutup. Langsung loh. Udah tahu. 3 kilo itu. Prosperity. Happy New Year. Happy New Year. Aja nggak kelihatan aja. Hahaha. Udah lewat. Belum pernah ngasih lihat orang busnya. The driver is from Hungary. Tapi ternyata kalau di Eropa busnya dari macam-macam, ada yang dari Austria, Hungari, Italia. Tiba-tiba banget kita disuruh input nama buat door prize dari turnya. Door prize-nya sih nggak main-main loh. Dia bilang dapat Swarovski. Ya sebenarnya dipikir realistis aja sih, itu Swarovski juga hasil patungan kita semua bersama ya. Dari harga tour yang di awal, karena cukup mahal juga nih tour. Oke, saya draw ya. 1, 2, and 3. Siapa yang telah beruntung? Jajan. Pak Ugo. Masuk ke kota Cologne, dimana kota ini udah sangat modern ya. Gedung-gedungnya ini udah gedung baru semua. Karena sebenarnya gedung aslinya itu udah hancur pas lagi Perang Dunia. Jadi ini nggak ada sisa sama sekali, dan yang tersisa tuh cuma satu gereja, yaitu Cologne Cathedral. Cologne Cathedral ini sempat dinobatkan menjadi the tallest building in the world sampai tahun 1880-an, yang akhirnya disusul sama Washington. Ini dia bangunannya yang memakan waktu sekitar 630-an tahun untuk membentuk gereja ini. Jalan-jalan di Jerman, ke kota Cologne. Gila, angin sih. Airnya kenceng banget. Jadi pilek, padahal dari kemarin nggak pernah pilek. Cuma kedinginan doang. Kayak ini jadi pilek. Karena tanggal 1 Januari ini toko jadi tutup semua. Bener-bener yang buka mungkin segelintir banget, bisa dihitung jari. Padahal kota Cologne itu cantik.
Dan kelihatan ada toko-toko lucu, cuma sayang aja sih kita nggak bisa kunjungin 1 Januari. gara-gara tanggal 1 Januari ini. Makan sampai jelas. Tutup semua. Mau lurus, belok. Jangan lupa loh, kita harus makan. Sekarang sih udah balik lagi. Oh iya sih. Tapi nggak beli pun kita banyak kue sih di bus. Apa? Aman. Di bus banyak kue. Jadi cari yang ada aja. Jadinya kita mau makan di Cafe Richard. Soalnya kalau penampakan dari luar cuma toko ini doang yang legit untuk makan ya. Beli kue lagi. Di sini banyak banget cake sama ada makanan berat juga. Iya beli. Menu-menunya tadi kita pesan yang ini Gekochter Riden Tafelspitz, katanya German speak. Ada lagi tadi somewhere around here. Ini dia makanannya. Lupa tadi, malah dimakan duluan. Ini yang tipikal Jerman. Ini katanya enak juga. Kayak enak. Lembut banget. Anginnya benar-benar kencang banget di sini. Padahal secara suhu sih nggak dingin ya, tapi karena angin tuh jadi lebih nggak nyaman. Tutup semuanya. Kita datang lagi ke katedral, yang ini Aachen Katedral. Vibes-nya agak beda ya di sini, agak sedikit mistis aku rasanya. Cuma emang ada ceritanya, katanya dulu pas lagi pembangunan, gereja ini dibangun dengan bantuan dana dari devil. Tapi bayarannya adalah nanti ketika gerejanya jadi, orang pertama yang masuk itu menjadi kurban lah. Tapi warga Aachen ini tipu si devilnya dengan mengejar wolf, serigala, dan serigala yang masuk duluan. Dan akhirnya devilnya marah. Pas marah itu devil banting pintu dan katanya sih he lose his thumb. Dia meninggalkan ketinggalan jempol di pintu masuknya. Cuma aku sih nggak nemu. That's all for today, karena di luar hujan, jadi kita makan di dalam hotel aja. Kita masak pop mie for the first time during this holiday, sama kita buka kue-kue yang kita udah beli dari Jerman. Dan sekarang ini kita sudah di Belanda, udah pindah negara bahkan kuenya ya. Karena emang ini nyampe Belandanya udah malam, jadi kita baru memulai acara kita besok. Makan kue yang kemarin dibeli di Jerman. Belanda ini negara yang paling sangat ramah untuk bersepeda. Selain karena jalanan khusus sepedanya luas, lalu lintas di sini juga sangat memprioritaskan orang yang bersepeda. Jadi orang yang pergi kerja pun jadi termotivasi karena mereka merasa aman.
Selain menjadi negara yang terkenal aman bersepeda, Belanda ini juga terkenal dengan negara air karena 30% dari negara Belanda ini sudah ada di bawah permukaan laut. Jadi ini kita lagi naik perahu sekalian melihat keindahan kota Belanda sekaligus menuju ke salah satu toko wajib. Sambil melewati negara Belanda dengan perahu, di sini juga kita bisa ngelihat ada yang namanya houseboat atau rumah perahu. Jadi emang benar-benar ada orang yang tinggal di atas permukaan air ini. Ini kita udah sampai di Gasan Diamond. Aku skip aja, soalnya emang ini cuma salah satu toko wajib yang dikasih dari turnya. Mendingan kita langsung lanjut jalan ke Volendam. Di Volendam ini kita dibawa makan siang, dan biasanya sih Volendam tuh paling terkenal sama tempat foto baju tradisionalnya Belanda. Souvenir. Oh iya, bisa juga sih beli apa? Oleh-oleh khas ini. Ini dia tempatnya untuk foto dengan kostum Dutch. Aku sih nggak masuk ke dalam, soalnya kata temen tur aku sendiri juga antriannya tuh panjang banget. Jadi agak males juga ya. Tapi kalian bisa akalin buat input nama dulu dan lanjut keliling-keliling aja. Another magical thing happens, itu ada pelangi. Kapan lagi ya ngelihat pelangi di negara lain? Volendam itu emang awalnya dikenal dengan tempat yang kaya akan pemancing. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berubah menjadi artist haven di mana banyak kreativitas yang dibuat di sini dan tanpa meninggalkan sisi tradisional Dutch-nya mereka. Ini dia Gouda cheese, salah satu oleh-oleh wajib dari Belanda. Kalau kalian suka keju, wajib beli sih. Kita tiba di destinasi utama kita di Belanda, yaitu Zandseschans. Zandseschans ini udah jadi kayak museum ya, soalnya dulunya sih dipakai untuk kawasan aktif lah istilahnya. Dulu tuh dipakai buat bikin rempah-rempahan, terus jadi rumah kayu buat bikin kerajinan tangan, dan juga ada pembuatan keju dalam sini. Tapi kalau sekarang sih udah jadi warisan budaya aja. Cuma kita lihat sejarahnya aja, rumah kayunya masih ada, kincir anginnya masih ada, bahkan rumah kejunya pun juga masih ada. Lihat toko souvenir.
Lucu-lucu barangnya. Ini yang tadi aku bilang kalau di sini masih ada peninggalan nih, bekas dari dulu. Tempat pembuatan kejunya tuh masih ada. Cuma yang aku lebih tertarik ya keju jadinya yang ini sih. Gouda cheese. Ada yang campur truffle, ada yang original, ada yang garlic, macam-macam. Ini kita lanjut ke tempat makan malam dulu. Sebenarnya acara dari tour cuma sampai sini aja. Kita dibawa ke restoran SIR, Selected Indonesian Restaurant. Ini menurut aku lumayan enak sih, lumayan mengobati lidah yang kangen rasa Indonesia lah. Abis dari sini sebenarnya udah bebas, tapi ada satu area namanya Red Light District di Amsterdam. Ini sebenarnya isinya 18 plus kali ya. Anak-anak nggak boleh ikut ya, cuma ya, kalau orang tua yang mau menjelaskan boleh lah untuk wawasan soalnya, daripada nanti ditipu kan. Nama area Red Light District ini The Fallen. Dulunya tuh tour dibawa ke sini, cuma karena parkiran busnya tuh udah hilang, jadi paket tour manapun udah nggak pernah ada yang kesini lagi. Tapi tour leader aku sih baik, dia mau ikut nemenin kita kesini. Isinya yang nggak jauh-jauh dari display wanita, sex toy, ada show juga. Dan yang paling rame juga di sini toko-toko ganja, soalnya di sini tuh emang legal sih. Ini aku pure penasaran aja, karena kan emang terkenal banget. Daripada udah datang ke negaranya, nggak tahu apa ini, kan sayang ya. Jadi lihat-lihat menambah pengalaman wawasan, nggak ada salahnya lah ya. Itu aja cuplikan sedikit dari Red Light District. Kalau ada yang berminat, silahkan datang sendiri ya. Nggak kerasa ya, sebenarnya ini aku tinggal satu negara lagi. Kita tuh terakhir bermalam di Prancis. Cuma untuk menuju Prancis kita ngelewatin Belgium dulu. Di Belgia kita cuma main di satu kota doang, tepat di ibu kotanya yaitu Brussels. Sebelum dibebasin jalan-jalan, kita lihat dulu ke pusat kotanya yaitu Grand Palace. Letaknya ini tepat di tengah-tengah Grote Market. Ibaratnya ini kayak kalau di Jakarta tuh kayak kota tuanya lah. Selain ada sejarahnya, secara arsitektur juga di sini banyak kafe-kafe dan tempat belanja tentunya. Ini ikon utama dari kota Brussels yaitu Mannequin Peace. Legendanya harusnya tuh katanya kota Brussels meledak karena meriam, tapi diselamatkan sama anak bernama Julianski yang kencingin sumbunya. Di sini masih banyak Christmas market ya. Lumayan lucu-lucu makanan pernak-perniknya. Tapi karena ini negara Belgia, jadi aku lebih nyari Belgian waffle atau Belgian chocolate. Coklat sih banyak ya toko-tokonya, tapi kenapa waffle agak jarang? Agak susah nih nyarinya. Uniknya, yang rame di sini malah fritters. Fritters tuh mirip kentang goreng, tapi kalau nggak salah sih bahan dasar utamanya bukan kentang, tapi mirip. Bingung juga ya, kirain bakal waffle yang rame, ini malah fritters. Masih ada Christmas market. Padahal udah tanggal 3. Ini sih Christmas market terbanyak tokonya, terluas yang aku datengin selama liburan di West Europe kali ini. Bahkan tuh udah ada yang tutup, tapi hitungannya masih banyak banget. Tada! Akhirnya ketemu waffle Belgia. Setelah keliling-keliling sekian jam, enggak lah lebay, paling setengah jam doang. Tapi cukup effort ya untuk dapetin ini. Hari yang cukup singkat karena cuma numpang transit di Belgia. Jadi kita lanjut besok aja pas udah di Prancis.
pertama kali selama liburan, pas pagi-pagi bangun mobilnya penuh dengan es, ternyata suhunya -3. French. Ini tuh sampai aspalnya aja es loh. Bisa bahaya banget kalau pakai sepatunya nggak bener kepleset karena licin banget. Ini es semua. Eiffel Tower kita harus antri lagi ya menuju ke atas dari Eiffel Tower. Puji Tuhan hari ini hari Sabtu ya, jadi nggak terlalu macet Bapak Ibu. Landmark pertama kita di Prancis yaitu Arc de Triomphe. Jadi ini sebuah monumen untuk memperingati mereka yang telah berjuang dan juga gugur di Perang Prancis atau juga dikenal dengan Perang Napoleon. Arc de Triomphe ini tuh berhadapan langsung dengan jalan Avenue des Champs-Élysées. Jadi jalan ini tuh suka dipakai untuk menyambut prajurit sebagai lambang penghormatan mereka terhadap mereka yang telah berjuang untuk negaranya. Dan di jalan ini tuh juga sekarang itu udah banyak hotel besar, terus toko-toko besar. Jadi buat kalian yang pergi sendiri ke Paris sih sangat rekomen banget ya untuk tinggal di Jalan Champs-Élysées ini. Nyampe Eiffel. First time. Ini segini banyak orang itu ngantri untuk masuk ke Eiffel Tower. Padahal kita berharap masih sepi karena ini pagi kita datangnya, tapi ternyata ramai juga ya. Kita naik ke lantai 2 Eiffel Tower pakai lift. Ini udah bayar, tapi kalau kalian yang nggak mau bayar katanya sih bisa naik tangga itu. Yang naik ke atas ini sih sebenarnya untuk ngelihat kota Paris dari atas, karena emang view-nya cantik banget. Cuma kalau kalian yang cuma mau foto-foto dengan background Eiffel Tower sih nggak perlu masuk harusnya. Cukup dari depan aja. Soalnya di dalamnya tuh cuma ada toko, coffee shop, bakery, dan ya ada pastinya oleh-oleh juga. Jadi ya masuk cuma buat pengalaman seumur hidup sekali lah. Selesai foto berjilid-jilid di Eiffel Tower dari atas, di bawah, di depan, semua angle kita foto. Sekarang kita mau ke tempat makan dulu karena kita udah jam makan siang. Buat kalian yang makannya mungkin agak susah atau agak picky, jangan lupa selalu bawa mungkin sambal, entah ada yang bawa abon juga kecap sendiri. Kalau aku kebetulan orangnya gampang banget, makan apapun juga masuk, ditelan aja. Jadi yang lain pas makan tuh selalu rebutan, yang paling terkenal sambal naknan, tapi ya aku sih nggak ikutan. Abis makan siang kita dibawa ke The Louvre. Louvre ini adalah museum, nanti ada di belakang. Cuma kita nggak masuk karena kita emang nggak bayar masuk ke dalam. Sebenarnya Louvre Museum paling terkenal itu karena adanya lukisan Mona Lisa. Yang nggak bayar masuk ke Louvre Museum, kita foto-foto di depan aja sama Louvre Pyramid. Ini juga menjadi landmark khasnya dari kota Paris ya.
Nah, yang di belakang ini itu baru Museum Louvre-nya. Nggak usah lama-lama di sana, toh nggak masuk juga ya. Jadi kita langsung ke destinasi terakhir, yaitu Galeri Lafayette. Menurut aku emang udah paling pas Galeri Lafayette ini jadi destinasi terakhir. Jadi kita bisa puas-puasin belanja. Soalnya untuk brand yang asli Europe itu udah pasti lebih murah di sini, ditambah ada tax refund. Jadi kapan lagi? Abis belanja, kita ditawarin lagi sama tour guide. Mau ikut naik kapal untuk kelilingin malam Paris atau jalan-jalan. Jadi aku prefer jalan-jalan dan ketemu tunnel ini. Ini bukan sembarang tunnel, ini Pont di Alma, di mana tempat Lady Diana mengalami kecelakaan. Karena hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi kita nyari cafe. Sebenarnya daripada cafe lebih cocok jadi bar and restoran kali ya. Soalnya isinya ada wine dan juga makanan berat. Jadi sekalian kita pesen dinner di sini. Oh, dia ada pisangnya. Itu aja semua perjalanan aku tour di West Europe. Kita dapat 8 negara dalam sekali perjalanan. So far ini one of the best winter trip. Karena aku juga pakai tour yang lumayan bagus lah. Buat kalian yang mau nanya-nanya, boleh lewat kolom komentar atau boleh ke Instagram aku. Ini ada akunnya. Untuk melihat keseruan di negara lainnya, boleh subscribe karena aku masih punya banyak video di negara lain tapi aku belum sempat edit. Kalau kalian ada masukan juga boleh di kolom komentar. See you in the next trip.